Dan kartu Mayor Arkana biasanya ini mempengaruhi dan menaungi sekali apapun yang terjadi di bulan ini. Tapi since dan karena ini bukan kartu tentang fortune, kartu tentang keuangan, keberpihakan finansial yang akan kalian dapatkan, terutama rezeki nomplok yang akan datang. Nah, ini juga artinya kalian harus berani mengambil keputusan sekarang juga. Jika kalian ternyata ada tawaran atau apapun yang kalian kerjakan, keputusan yang ingin kalian ambil yang berhubungan dengan misalkan pekerjaan atau berhubungan dengan bos atau klien kalian, maka gunakan rasa. Karena ini adalah sebuah petunjuk di mana kalian Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sekali lagi mohon maaf jika ternyata unggahan saya tidak sesering dahulu karena kerepotan acara di offline yang kembali lagi. Alhamdulillah, puji Tuhan, seperti sebelum pandemi datang. Dan saya harap kalian pun seperti itu. Tapi tetap untuk zodiak, sesuai dengan permintaan kalian kita akan coba bacakan. Dan kali ini kita akan bacakan zodiak apa yang akan dapat rezeki nomplok di bulan akhir dari 2022 ini. Betul sekali, di bulan Desember 2022. Zodiak apakah gerangan? Oke, saya nggak akan buang pakai data kalian. Kita langsung akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. No setting, no rekayasa. Kita langsung ambil kira-kira siapa. Dan kalian coba duduk manis. Tidak hanya zodiak kalian saja. Saat saya call out, terus itu akan mendatangkan rezeki otomatis untuk kalian saja, tidak. Kalau ternyata zodiak kalian tidak mendapatkan rezeki nomplok, siapa tahu zodiak pasangan kalian, tetangga, orang tua, siapapun yang akan bisa kalian ajak kerjasama, karena biasanya rezekinya bisa jadi berlebihan dan kalian juga akan kecipratan nantinya. Yuk kita akan mulai, karena sekarang di bulan November kita akan bacakan mulai dari Sagittarius. Siapa yang Sagittarius? Di sini 22 November hingga 21 Desember nanti. Kartunya adalah kartu The Nine of Cups. Kartu tentang penantian dan kenyamanan. Bagaimana rezeki nomplok kalian? Sebenarnya ini bisa saja terjadi jika kalian ini tidak menunda-nunda sesuatu yang seharusnya ini bisa kalian lakukan. Ini adalah kartu tentang penundaan. Kartu tentang kalian terlalu nyaman di dalam satu kondisi, PW, tidak mau pindah. Akhirnya rezeki yang harusnya berpotensi untuk kalian dapatkan, ini tidak kalian dapatkan. Ada keraguan mungkin karena kalian takut kerjaan berikutnya akan nggak sebanyak duitnya seperti sekarang, atau kalian takut nggak punya temen nanti di sana, atau ketakutan yang sifatnya itu sebenarnya itu udah perasaan. Nah, jika ternyata kalian dapat kartu Cups yang berurusan dengan uang, maka tajamkan pedang kalian. Coba dihitung, angka harus dikeluarkan. Kalau ternyata misalkan pendapatannya sekian, ongkosnya sekian, dan sebagainya. Ini gunanya untuk apa? Untuk dibandingkan dengan data feeling yang kalian miliki dan terlalu kuat mempengaruhi kalian. Jadi jangan tunggu lama-lama, kalian ini sepertinya terlalu banyak menunda-nunda. Kalau kalian lakukan sekarang seharusnya masih bisa. Tetapi ya tentu saja kalian akan bisa berpotensi di bulan Desember nanti. Karena kalian sudah kadung menunda-nunda. Tapi jangan ulangi lagi, jangan tunggu lama-lama, lakukan sekarang juga. Yuk kita akan sambung ke zodiak Capricorn. Capricorn sebenarnya ini masuknya udah tahun depan ya, tapi kita akan bacakan untuk kalian semua yang lahir di 22 Desember hingga 19 Januari. Dapat kartu Strength. Apapun dari diri kalian, ini kalian saat ini memiliki keyakinan yang sangat-sangat tebal sekali, kuat sekali, yang ini akan memancing banyak sekali energi positif untuk datang dan memungkinkan kalian mendapatkan rezeki nomplok yang akan kalian miliki. Nah, artinya apa? Jika kartu ini muncul, kemungkinan mendapatkan rezeki nomplok ini besar, tapi baru kemungkinan. Karena ini adalah kartu yang kita namakan, ini kartunya adalah Mayor Arkana. Dan kartu Mayor Arkana biasanya ini mempengaruhi dan menaungi sekali apapun yang terjadi di bulan ini. Tapi since dan karena ini bukan kartu tentang fortune, kartu tentang keuangan, tapi artinya apapun yang kalian pikirkan, feeling kalian yang kuat, jalani. Artinya apapun yang kalian sekarang rasakan, ini akan berakhir ke sesuatu yang positif. Maka lakukan sekarang juga dan jangan ragu-ragu. Hilangkan keraguan, lakukan sekarang juga, dan yakinkan bahwa pilihan kalian pasti akan tepat. Maka rezeki nomplok kalian akan dapatkan di bulan Desember ini nanti. Nah, sekarang kita masuk ke Aquarius. Ya, kalian terlalu bersemangat. Kalian ini terlalu ambisius dalam artian benar-benar mengejar sesuatu, perhitungan banget, bahkan mungkin nggak cuma perhitungan, hitung-hitungan. Nah, kalian ini diminta untuk istirahat
Rehat sejenak, coba segala sesuatu yang sifatnya itu otak kiri diistirahatkan dulu. Nggak semuanya tentang hidup atau peruntungan atau apapun ini bisa dihitung dan harus dihitung. Nah, ini membutuhkan sebuah feeling yang tepat. Dan kalau kartu ini muncul, artinya kalian ini selama ini yang kalian lakukan itu mungkin belum tepat. Banyak usaha-usaha yang kalian kira dengan angka dan dengan modal yang besar ini menghasilkan. Kalau ternyata ini belum, maka kalian diminta untuk istirahat dulu sejenak. Coba pikirkan sekali lagi, coba ingat-ingat sekali lagi apa yang sebenarnya kalian inginkan, uang yang sudah kalian keluarkan, dan kira-kira nanti ke depannya ini akan seperti apa. Kalau kalian tetap paksakan, nanti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi detik ini kalian diminta untuk istirahat. Dari istirahat ini kemungkinan besar di bulan Januari nanti kalian akan berpotensi mendapatkan rezeki nomplok. Tapi untuk tahun ini, untuk akhir bulan ini kayaknya belum dulu. Dan artinya, seperti tadi saya bilang, bukan artinya tidak mungkin dapat. Kalian bisa dapatkan dari orang lain di sekitar kalian, atau kalian bisa dengan istirahat ini, siapa tahu kalian akan menarik energi yang lebih positif, menyiapkan semuanya, agar di bulan Januari kalian akan lebih siap lagi, menarik rezeki nomplok yang lebih besar lagi. Nah, sekarang kita langsung ke kartu keempat. Dan ini kartunya untuk para Pisces. Yuk kita akan lihat, kartu yang muncul adalah Three of Wands. Three of Wands ini kartu tentang bagaimana apapun yang kita siapkan itu sudah kita miliki, tapi kita belum berani melakukan langkah pertama. Nah, kadang-kadang kita berpikirnya terlalu jauh, memikirkan sesuatu terlalu besar, membayangkan sesuatu itu terlalu rumit. Lakukan saja. Kartu ini meminta kita untuk tapakan kakimu. Lakukan sekarang juga. Tidak usah takut gagal. Kegagalan adalah teman kita. Kegagalan adalah keberhasilan yang ditunda, dan artinya di sini, jika kalian tidak berani mengambil langkah pertama, maka kalian tidak akan mendapatkan kebebasan finansial atau keberpihakan finansial yang akan kalian dapatkan, terutama rezeki nomplok yang akan datang. Nah, ini juga artinya kalian harus berani mengambil keputusan sekarang juga. Melakukan walaupun mungkin kalian anggap diri kalian tidak siap. Ini adalah kartu tentang leap of faith. Melakukan sesuatu, kalian lakukan, padahal sebenarnya kalau orang lain lihat, kalian tuh sebenarnya sudah siap. Kalian yang ketakutan, kalian yang ragu-ragu, pangkas keraguannya dan lakukan sekarang juga. Ini baru kartu yang Capricorn, yang agak lumayan. Saya bilang lumayan karena tidak langsung berurusan dengan hoki atau peruntungan itu sendiri atau fortune. Nah, sekarang kita coba untuk ke Aries. Pembuka tahun di 21 Maret hingga 19 April, sama seperti Aquarius tadi, kita akan lihat kartu apa yang akan didapatkan oleh si Aries. Kartu Six of Swords ini tadi meminta kalian untuk pindah. Kalian diminta untuk hijrah. Pindah ke sesuatu yang lebih tenang, menenangkan, atau paling tidak membuat kalian ini gerusa-gerusu dan kalian ini merasa bahwa hidup ini kok kayaknya cuma ngejar uang dan sebagainya. Rupanya kalian semua ini untuk mendapatkan rezeki nomplok diminta untuk memindahkan keyakinan kalian, ketenangan diri kalian ini tadi lebih dimunculkan dan tidak mengejar sesuatu ini secara, ya kalau kartu ini tadi kan diminta untuk istirahat, kalau ini diminta untuk pindah. Jadi otomatis apapun itu, ini semua akan menarik rezeki nomplok jika kalian pindah. Pindah kerja kalau bisa, kalau nggak bisa pindah divisi, kalau nggak bisa lagi pindah lokasi kantornya, atau kalau tidak bisa merombak tempat kerja kalian. Nah, ini adalah kartu yang meminta kalian melakukan sebuah perubahan, membuat apapun yang saat ini terjadi ini tidak sama lagi. Lakukan perubahan yang menjadi lebih baik, lebih tenang, lebih tidak kalau saya bilang ini menghabiskan perasaan, emosi dan juga feeling kalian, yang artinya kalau di posisi kalian sekarang ini kerjanya lebih banyak, berurusan dengan orang-orang yang lebih melelahkan, terus kalian ini saat ini bekerjanya itu benar-benar waktunya kurang. Nah, kalian diminta untuk mengurangi itu tadi karena kondisi mental kalian, mental health, bestie, ini rupanya tidak baik dan kalian harus memulai untuk pindah. Moving to a calmer water. Dan ini kalian harus lakukan sekarang juga, jangan tunggu lama-lama. Dan kita masuk ke Taurus, 20 April hingga 20 Mei. Kartunya belum kartu yang beruntung juga. Ini kartu yang meminta kalian untuk tahu kondisinya, memahami ini semua. Ini bukan tentang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana kita mengambil hikmah dari apapun yang terjadi. Dan sebaiknya hikmah ini adalah sesuatu yang terukur, terencana, dan bisa direncanakan, difikirkan, dan bisa diukur itu tadi. Jadi kalau menurut saya, kalau kartu ini muncul, kartu The Five of Swords ini kartu tentang bagaimana kita itu melihat sesuatu dan mengambil semua hikmah dari apa yang terjadi, tidak berpikir menang atau kalah, modal yang dikeluarkan ini berapa, dan sebagainya. Mindset ini yang dibutuhkan agar kalian bisa mendapatkan rezeki nomplok di bulan depannya. Nah, kalau di bulan ini kalian diminta untuk berpikir seperti ini agar kalian semua ini tidak semakin merugi lagi.
Rupanya ada sebuah hal yang terjadi di masa lampau, di masa kini, yang kita ini nggak move on. Kita masih menganggap ini adalah sebuah pertarungan, sebuah persaingan, sebuah upaya yang harus dimenangkan. Tapi rupanya yang lebih penting daripada itu, banyak nilai yang rupanya kalian ini lupakan, tidak kalian sadari. Dan ini kalian akhirnya membuat kalian ini berpikir fokusnya ini ke sesuatu yang eventually kalian akan losing the games gitu. Jadi kalau menurut saya jangan lakukan ini. Segera tahu bahwa ini bukan tentang apapun itu, tapi tentang bagaimana mengambil nilai dari apapun yang terjadi, mengambil arti itu tadi dan melakukannya di bulan ke depan nanti agar tidak jatuh di lubang yang sama sekali lagi. Masih kartunya di Capricorn, belum ada yang baru. Nah, kita ke zodiak saya, Gemini, 21 Mei hingga 20 Juni. Ten of Wands. Jadi kalau kartu ini muncul, ini sebenarnya kartu yang, sekali lagi, dalam kartu tarot tidak ada kartu yang positif dan kartu yang negatif dalam artian yang artinya akan definite seperti itu. Tergantung kita sudut pandangnya melihat dari sudut pandang yang mana. Nah, dari kartu ini terlihat seseorang yang mengangkat 10 tongkat. Dan dia ini kalau dibilang ya kebanyakan barang yang diangkat sehingga dia ini tampak kelelahan. Memang betul ini semua adalah cita-citanya. Tetapi mengangkat semuanya di saat bersamaan ini sebenarnya bukan sesuatu yang juga baik. Syukur-syukur kalau nyampe. Kalau kesleo, jatuh atau ya, istilahnya terjadi sesuatu, itu bukan karena kesalahan dari apa cita-citanya. Tapi mengapa kita itu bukan serakah ya. Tapi kita ini nggak mau sabaran dan mengangkat semuanya di saat bersamaan. Nah, kalau kartu ini muncul, ini artinya kartu meminta kita untuk doing one thing at a time. Jangan lakukan semuanya di saat bersamaan. Apapun itu kualitas tetap penting, walaupun kuantitas ini pun menjamin. Tapi kalau menurut saya, kalau kartu ini muncul, ini adalah sebuah warning bahwa para Gemini seperti saya untuk tidak melakukan banyak pekerjaan di saat bersamaan yang terus kemudian kita tidak bisa mengukur dan akhirnya kita kelelahan. Nah, lakukan banyak hal yang mungkin kalian akan lakukan ini dari apa yang kalian suka. Kalian lakukan, lihat semua resultnya, baru kalian lakukan sesuatu yang mungkin kalian biasa-biasa aja sampai yang tidak suka tapi harus dilakukan. Nah, artinya di sini adalah untuk rezeki nomplok ini agar muncul, kalian tidak bisa, ya kalian harus sabar, kalian harus tahu bahwa ini semua membutuhkan proses dan ini adalah satu hal yang harus kalian lakukan agar kalian tidak semakin kehilangan lebih banyak lagi. Artinya rezeki nomplok juga tidak sekarang, aduh kasihan diri saya ini, dan mungkin akan bisa kalian dapatkan di bulan Januari nanti. Oke, nggak apa-apa, nanti kita akan juga bacakan secara keseluruhan di tahun 2023 zodiak-zodiak ini akan seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke para kepiting, yaitu Cancer yang lahir di bulan Juni, 21 Juni hingga 22 Juli. Belum ada kartu bagus. Ini kayaknya hari ini atau apa ya? Coba kalian lihat deh. Mungkin fortune teller lain mungkin akan lebih bagus. Tapi saya ini jujur mengocoknya benar-benar dan enggak. Semuanya ini setengah tahun nih. Belum ada yang positif kecuali Capricorn tadi. Kartu The Two of Swords. Kalian diambang kebingungan. Tapi kalian pun di sini diminta untuk hati-hati sekali untuk menimbang. Banyak hal yang artinya di sini kalau kalian lakukan, buah si malaka malah, intinya seperti itu, hati-hati. Kalau kalian salah melangkah, bisa saja kalian akan menyesali. Tapi kartu ini meminta kalian mengukurnya tidak menggunakan perasaan, tetapi lebih menggunakan apa yang dinamakan dengan, bukan intuisi juga, tapi apa yang dinamakan dengan, otak kiri itu hal-hal yang sifatnya logis, hal-hal yang sifatnya itu kritis, dan kalian harus menghitung berdasarkan angka, terukur dan terencana. Nah, intinya itu tadi. Apapun pilihan kalian, di bulan ini jangan diburu-buru. Tetap lakukan sebuah analisa, tetap lakukan sebuah perhitungan. Jangan sampai kalian nanti akan salah mengambil langkah dan terus kalian sesali di tahun depan nanti. Kalian akan mendapatkan rezeki nomplok, tidak di bulan ini, tapi di bulan depan. Jika kalian di bulan ini melakukan pilihan yang tepat, kalian berani untuk mengambil keputusan, tidak bimbang dan ragu, dan yang pasti taruh emosi dan juga apapun yang berhubungan dengan perasaan itu di belakang kalian, seperti gambar ini. Nah, kita tahu bahwa intuisi itu ada, tapi letakkan dia di belakang, jangan ditaruh di depan, jangan memutuskan karena kalian suka dan senang terhadap satu hal, tapi kalian tanya, kalian ukur, kalian lihat masa lalu dan pelajari, kumpulkan data dan analisa, dan hanya dengan ini kalian akan selamat mendapatkan rezeki nomplok di bulan depan nanti. Kita sekarang masuk ke Leo. 23 Juli hingga 22 Agustus. Ini kartu Pentacles pertama. Nah, saya pikir ini juga adalah pertanyaan yang baik. Jadi untuk Leo ini kayaknya akan sama kayak Capricorn, tapi kalian sepertinya untuk mendapatkan rezeki nomplok harus bekerja sama dan berkonsultasi dengan orang yang lebih mengerti, lebih mengetahui, dan lebih mumpuni di bidang apapun yang kalian kerjakan. Ada sebuah proyek yang akan datang. Jangan serakah mengerjakan sendiri. Libatkan seseorang yang lebih mengerti daripada kalian. Mungkin kalian perlu membayar. Kalian perlu alokasikan waktu dan juga kalian alokasikan energi untuk melakukan ini. Tetapi hasilnya akan lebih maksimal dan sempurna
jika kalian berani mengambil keputusan ini dan nggak serakah melakukannya seorang diri. Ini adalah kartu yang meminta kalian untuk bekerja sama dalam sebuah teamwork, melakukan satu hal yang mungkin kalian tidak pernah lakukan, tapi kalian beranilah karena kalian tahu bahwa kalian menyerahkan ini ke tangan yang lebih ahli, tapi tetap kalian awasi bagaimana ini dilakukan nanti. Nah, semoga ini akan terjadi dan ini terjadi di bulan ini. Jadi untuk kalian semua yang bintang lain, silakan merapat mendekat ke Capricorn dan juga Leo nanti. Nah, sekarang kita masuk ke Virgo. 23 Agustus hingga 22 September. Knight of Swords. Ini juga kartu tentang perjuangan, bisa dapat rezeki nomplok tapi harus ngotot ngoyo, dan ngotot ngoyonya ini menggunakan semua strategi yang ada, nggak bisa kita gerasak gerusuk melakukan ini. Dan kalau kalian melakukannya ini asal-asalan, ini pun juga nggak akan dapat. Jadi ini bukan tentang kerja keras dan tentang bagaimana kita melakukannya dengan keras. Tetap ada kecerdasan, tetap ada analisa. Dan ini juga artinya kalian diminta untuk melakukan sesuatu. Kalau mau lompat misalkan kalian ukur itu tidak nyampe, jangan lompat. Kalau kalian ukur ini akan kelebihan, jangan lompat juga. Pastikan semuanya hanya dilakukan saat kalian sudah bisa mengukur dan terlihat. Ingat, kalau kalian lakukan ini dengan intuisi, ini tidak akan berhasil. Maka untuk kalian semua yang bintangnya Virgo di sini, air yang ada ini jangan terlalu dipakai. Gunakan lebih kepada pedang ini tadi. Dan pastikan jika kalian melakukan ini dengan terukur, terencana, dan juga lakukan dengan, kalau menurut saya ini lebih agresif lagi. Nah, apapun yang kalian lakukan, apakah kalian ini pekerja, pengusaha, atau apapun, lakukan ini semua. Dan coba kalian lakukan dengan cara itu tadi. Diukur dulu, direncanakan, dipastikan, tidak lebih, tidak kurang, lakukan sekarang juga. Nah, kita masuk ke para penimbang-nimbang, yaitu Libra. Akankah Libra memperbaiki semuanya ini? Dan maaf, bisa mengambil tahta dari Capricorn dan juga Cancer. Leo. The Knight of Cups. Kalau tadi Knight of Swords, kalau Knight of Cups ini diminta untuk, stop dulu. Kalian diminta untuk tidak menggunakan pikiran logis kalian. Otak kiri kalian ini diistirahatkan dulu, masukin ke laci. Kalian diminta untuk menggunakan intuisi kalian. Ambil airnya, gunakan cup ini tadi. Terus kemudian kalian putar-putar dan lihat. Kira-kira akan seperti apa kalian jika kalian melakukan hal ini tadi. Jika kalian ternyata ada tawaran atau apapun yang kalian kerjakan, keputusan yang ingin kalian ambil yang berhubungan dengan misalkan pekerjaan atau berhubungan dengan bos atau klien kalian, maka gunakan rasa. Karena ini adalah sebuah petunjuk di mana kalian, jika kalian lakukan dengan tepat, akan menghasilkan rezeki nomplok yang tiba-tiba yang kalian tidak pernah bayangkan. Ini akan tertarik masuk seperti magnet ke dalam diri kalian dan kalian akan nikmati semuanya di bulan ini. Nah, saya katakan bahwa kartu Knight of Cups minta kalian untuk pelan-pelan dulu. Lihat cups-nya, kudanya derapkan secara perlahan. Pastikan jika apapun yang kalian akan lakukan, ini berangkat dari rasa yang ada. Jika Knight of Swords ini berangkat dari apapun yang jadi perhatian kalian. Jika Knight of Cups meminta kalian untuk merasakan, gunakan intuisi, gunakan emosi kalian, pengalaman dan rasa kalian. Dan ini adalah sesuatu yang kita nggak bisa jelaskan. Ini tentang like or dislike dan orang-orang akan berbeda. Maka tetap gunakan intuisi untuk lakukan apapun, maka rezeki nomplok akan datang kepada kalian. Dan kali ini terakhir untuk kartu Scorpio. King of Cups. Nah, King of Cups ini belum ada kartu King, tapi kalau menurut saya ini hampir mirip-mirip dengan Knight of Swords dan Knight of Cups. Cuman di sini perlu sebuah ketegasan yang lebih. Perlu pengambilan keputusan yang sekarang juga, tidak nanti-nanti. Bukan sebuah usaha yang harus dilakukan secara terukur, tapi ini adalah keputusan saat ini juga. Nah, The King of Cups meminta kita untuk memiliki sebuah pemikiran yang kreatif, menggunakan intuisi dan juga pedang kita di saat bersamaan agar kita bisa memutuskan satu hal yang akan luar biasa nanti. Rezeki nomplok ini akan segera datang, dan rezeki nomplok ini akan bisa kalian ambil di akhir bulan ini menuju awal bulan Januari nanti. Bagaimana cara mendapatkannya? Ternyata kalian harus menggunakan intuisi dan juga pemikiran kritis kalian. Jika kalian memenangkan salah satunya, kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Jika kalian tidak menggunakannya, apalagi. Nah, menggunakan secara seimbang adalah dengan memikirkan satu hal ini. Apakah secara angka ini akan mumpuni atau bagus? Nah, secara perasaan, apakah ini sesuatu yang kalian inginkan atau sesuatu yang sebenarnya kalian ingin hindari? Nah, ini harus digunakan gandengan tangan, hand in hand, tidak bisa dilakukan sendiri. Dan jika kalian lakukan ini, saya yakin tiba-tiba di bulan Desember nanti akan ada sebuah tawaran, ada sebuah rezeki, ada sebuah jumlah uang yang masuk dalam jumlah besar ke rekening kalian. Ini akan membawa sebuah perubahan yang besar. Kenapa Knight dan King saya katakan berbeda? Karena King di sini memiliki sebuah determinasi yang jika kalian lakukan sekarang juga, ini pasti akan terjadi. Sedangkan Knight ini adalah usaha yang kalaupun usaha ini dipengaruhi oleh orang lain dan kemudian usaha ini jadi berhasil, baru itu akan berhasil nanti. Dan apapun itu, semoga akan memberikan sebuah resonansi yang bagus untuk kalian semua. Tapi intinya adalah satu.
Apapun yang kalian sini dapatkan, apapun yang kalian sekarang ini peroleh, usahakan untuk kalian ini memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kalian. Salah satu dari kelebihan zodiak di sini adalah jika ternyata kita tidak terlalu fortunate atau tidak sesuai dengan yang diinginkan, artinya kita harus menjadi manusia, makhluk sosial. Mencoba untuk memanggil calls out atau berhubungan dengan orang-orang dan manusia yang lain, terutama yang tadi saya bacakan, itu memiliki peruntungan yang lebih baik daripada kalian. Tidak menutup kemungkinan dua kartu yang akan saling berjumpa, dua energi dari dua zodiak yang berbeda, ini akan menarik sesuatu yang positif. Tapi ingat, bisa saja ini sesuatu yang bertolak belakang. Dan saat itu terjadi, jangan tunggu lama dan segera part out atau cari seseorang yang lebih sesuai dibandingkan orang yang saat ini. Orang Indonesia biasanya sungkan, nggak mau terlihat jahat, nggak mau memutuskan sesuatu, dan nggak mau untuk pergi dari satu kondisi jika ternyata dia tidak nyaman. Tapi saya yakin, untuk kalian semua, terutama yang milenial, kalian berani mengambil keputusan, kalian akan dapatkan apapun yang kalian inginkan. Terima kasih sudah mengikuti bacaan untuk bulan depan nanti, di Desember nanti, dan nantikan saya akan bacakan zodiak untuk 2023 nanti. Setelah itu, nanti di bulan Februari ada juga di Imlek tentu saja akan membacakan sesuai dengan Sio. Nah, apapun ini tahun baru, kesempatan baru, tapi sebelum itu terjadi, marilah kita maksimalkan di detik-detik terakhir menuju finish. Yuk kita kejar apapun mimpi yang belum kita dapatkan agar resolusi tahun ini bisa tercapai, dan di tahun depan kita akan memiliki resolusi yang akan lebih tinggi lagi. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.